Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Pendekar Naga Giok tak ingin kembali ke istana Phoenix. Pagi hari yang cerah, dengan matahari yang bersinar terang yang memberikan kehangatan kepada seluruh wilayah Kekaisaran Glory, tampak di dalam pagoda 9 para murid utama tengah berlatih sangat serius, dengan bimbingan dari Tin Yu. Semua cara untuk penyerapan energi telah kuberikan kepada kalian semua. Tinggal bagaimana cara kalian mencerna dan mempelajarinya sendiri teknik penyerapan energi yang telah kuberikan itu. Untuk hari ini latihan cukup sampai di sini, dan esok hari merupakan hari terakhir aku melatih kalian, dan besok juga merupakan hari di mana kalian akan mendapatkan penyempurnaan dari teknik yang telah aku berikan ini, ucap Tin. Keesokan harinya Tin Yu kembali ke dalam pagoda 9, dan ternyata seluruh murid utama pagoda 9 telah menunggunya. Sesuai dengan janjiku maka hari ini aku akan menyempurnakan kekuatan penyerapan energi yang kalian telah pelajari dariku. Aku ingin kalian semua melakukan kultivasi, agar energi di puncak pagoda 9 ini bisa merasuk ke dalam tubuh kalian semua. Perintah Tin Yu. Para murid segera mengikuti perintah dari Tin Yu dengan duduk bersila melakukan kultivasi di tempat itu. Bagus, mereka semua sangat antusias dengan teknik yang kuberikan kepadanya, maka aku akan segera menyempurnakan kekuatan penyerapan energi yang telah mereka semua latih, batin Tin Yu. Tin lantas mengeluarkan kekuatan dewa yang dimilikinya dan menebarkannya ke udara di dalam ruangan itu. Perlahan-lahan energi dewa yang bertebaran di dalam ruangan itu, terserap masuk ke dalam tubuh masing-masing murid utama pagoda 9, hingga kekuatan dewa yang bertebaran di udara habis tanpa tersisa. Setelah dirasa cukup, Tin Yu membangunkan mereka semua dengan menghentakkan kaki kanannya sekali ke lantai ruangan, hingga satu persatu dari para murid utama membuka matanya. Kalian semua berkumpullah menjadi satu kelompok, karena aku ingin melihat bagaimana perkembangan dari teknik yang telah kuberikan kepada kalian semua satu persatu. Aku ingin kau berdiri di tengah ruangan ini, dan aku ingin kau memperagakan padaku sejauh mana teknik yang telah kuberikan kepadamu, ucap Tin Yu kepada seorang murid wanita. Baik pangeran, ucap murid wanita itu. Murid wanita segera mencoba kekuatan teknik yang dipelajari dari Tin Yu, dengan menarik kelembaban udara sehingga menciptakan sebuah busur panah. Dengan menarik busur itu maka terciptalah sebuah anak panah yang tercipta dari penyerapan energi yang dilakukannya. Tanpa ragu murid utama itu melepaskan anak panah dari busurnya hingga anak panah itu meluncur deras. Dalam perjalanannya ke titik sasaran, seketika itu anak panah membelah diri dan menjadi ratusan anak panah yang mengarah ke satu tujuan yang menjadi targetnya. Hasil latihan murid wanita itu begitu membuat Tin Yu kagum, karena mampu menguasai teknik penyerapan energi dengan kerja kerasnya. Aura es dari elemen es yang dimilikinya menyeruak hingga membuat area tempat itu berubah membeku menjadi es. Satu persatu para murid memperagakan apa yang telah dilatihnya, dan Tin Yu begitu sangat puas dengan pencapaian hasil latihan yang dilakukan murid utama Pagoda 9.
Setelah semua murid menunjukkan hasil latihannya, maka aku Tin Yu pun berkata, "Aku ingin kalian semua melatih apa yang telah kuberikan dan jangan puas sampai di sini, karena jika kalian mengembangkan terus-menerus teknik yang kuberikan itu, maka teknik yang telah kalian dapatkan ini akan sangat bermanfaat bagi kalian di masa depan," ucapnya. "Terima kasih atas apa yang telah Pangeran berikan kepada kami semua. Kami pasti melatih teknik penyerapan energi yang Pangeran telah ajarkan kepada kami, dan atas semua yang telah Pangeran ajarkan ini, maka izinkan kami memberi penghormatan kepada Pangeran," ucap salah seorang pemuda yang mewakili rekan-rekannya. Tak lama kemudian semua murid utama Pagoda 9 yang ada di dalam ruangan itu memberi hormat kepada Tin Yu. "Aku terima hormat kalian, dan setelah ini aku ingin melihat kalian berkembang, dan menjadi lebih kuat lagi," ucap Tin Yu kemudian pergi dari ruangan itu, meninggalkan para murid yang masih memberi hormat kepadanya. Putri Yanqi telah selesai melakukan kultivasi, dan tampak perubahan terjadi pada dirinya yang lebih berbeda dari sebelum dia datang ke Pagoda 9, dari cara berpakaian dan cara bicaranya yang terkesan lebih dewasa. "Aku akan membawamu kembali ke Istana Phoenix, karena ibumu begitu rindu akan dirimu," ucap Tin Yu. "Aku juga rindu pada ibuku Pangeran, akan tetapi untuk pulang ke Istana Phoenix sepertinya aku sudah tak ada keinginan, karena aku lebih kerasan di sini, karena di tempat ini aku bisa menemukan kedamaian hati," jawab Putri Yanqi dengan tersenyum ke arah Tin Yu. "Untuk saat ini tak ada pilihan bagimu, karena aku sendiri yang memintamu pulang ke Istana Phoenix bersamaku, dan aku tak ingin adanya penolakan dirimu karena aku telah merencanakan hal baik bagimu setibanya di Istana Phoenix," ucap Tin Yu. "Tapi Pangeran, tak ada tapi-tapian, kemasi barang-barangmu sekarang, karena sebentar lagi kita akan berangkat, karena yang kulakukan ini demi kebaikanmu," ucap Tin Yu dengan penekanan di perkataannya. Tak ada pilihan bagi Putri Yanqi untuk menolak keinginan Tin Yu, walaupun dalam silsilah keluarga sang putri lebih tua dari Tin Yu, tapi mengingat jika Tin Yu merupakan Kaisar Phoenix di masa depan, membuatnya tak bisa membantah perkataan pangeran muda itu. Dengan berat hati Putri Yanqi pada akhirnya pergi untuk mengemasi barang-barangnya. Mahaguru Hyojin mendatangi Tin Yu dan berkata, "Pagoda 9 mempunyai 25 murid jenius yang menguasai teknik membuat dan meracik pil obat yang biasa disebut alkemis, yang tergabung di dalam murid utama dan juga penerus inti Pagoda 9. Aku ingin Pangeran menyelamatkan penerus Pagoda 9 itu dengan membawanya pergi ke Istana Phoenix. Karena firasatku mengatakan jika tak lama lagi Dewa Iblis kuno akan menghancurkan Pagoda 9. Ucap Ketua Hyojin. "Aku tak menjamin keselamatan mereka semua jika ikut denganku pergi ke Istana Phoenix. Karena untuk pergi ke Istana Phoenix harus melewati kota Kekaisaran Glory yang dijaga ketat para iblis," ucap Tin Yu. "Pangeran, jika mereka tetap tinggal di sini mereka juga akan dalam bahaya, akan tetapi jika mereka berangkat ke Istana Phoenix masih ada kemungkinan besar untuk selamat," jawab Mahaguru Hyojin. Dan pada akhirnya Tin Yu mengiyakan membawa semua murid jenius Pagoda 9, menuju ke Istana Phoenix. Sementara itu di Kekaisaran Phoenix, Tin Yu yang tak mengatakan kemana dia pergi kepada Zaya, membuatnya anak itu gelisah dan mencari Tin Yu ke seluruh istana hingga Zaya bertemu dengan Ratu Yanling. "Nenek Ratu, kemanakah ayahku berada?
Aku telah mencarinya ke seluruh istana tapi tak juga menemukannya, ucap Zaya. Tenanglah Zaya, ayahmu tengah melakukan meditasi di ruangan latihannya, ucap Ratu Yanling. Nenek berbohong. Ayahku tak ada di dalam ruangan latihannya. Jika nenek tak percaya coba nenek ratu memeriksanya sendiri, ucap Zaya. Bagaimana mungkin putraku tak ada di sana, sementara saat itu putraku mengatakan akan bermeditasi di ruang pribadinya. Bersambung. Guna membuktikan sendiri jika putranya tak ada di sana. Ratu Yanling begitu sangat terkejut mengetahui jika putranya memang tak ada di tempat itu, dan apa yang dikatakan Zaya memang benar adanya. Kemanakah pangeran sekarang? Tak seperti biasanya dia membohongiku seperti ini, batin Ratu Yanling. Apa saya bilang Nek, ayah tak ada di dalam ruang latihan itu, ucap Zaya. Mungkin ayahmu hanya pergi sesaat, pastinya dia akan kembali lagi dalam waktu singkat, jawab Ratu Yanling. Mengapa ayah tak memberitahukan kepergiannya kepadaku? Dan kurasa ayah saat ini mempunyai hal penting yang harus dilakukannya, dan aku harus segera mencarinya, gumam Zaya. Zaya masuk ke dalam ruang pribadi Tin Yu, dan mendapati pakaian yang sering digunakannya. Dengan pakaian ini aku dapat mengetahui keberadaan ayahku, gumam Zaya. Tak lama kemudian dari dalam tubuh Zaya terpancar cahaya pancawarna, dan tiba-tiba saja Zaya menghilang dari tempat itu. Sementara itu di dalam Pagoda 9, Tin Yu menyuruh ke-25 murid utama Pagoda 9 untuk naik ke atas batu bara giok, yang diikuti Putri Yan Qi yang juga naik ke atasnya. Sementara itu Tin Yu memeluk Mahaguru Hyo Jin sambil berkata, "Terima kasih Ketua karena telah menyambutku dengan baik dan mengajarkan ilmu kepada saudariku Putri Yan Qi. Semoga di masa depan kita akan berjumpa lagi dan di saat itu aku akan mengajakmu untuk minum teh bersama," ucap Tin Yu. "Berhati-hatilah dalam perjalananmu Pangeran, aku tak berharap jika suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi. Akan tetapi jika kita masih diberi umur panjang dan dapat berjumpa kembali, aku tak akan pernah menolak ajakanmu untuk minum teh bersama," jawab Ketua Hyo Jin dengan senyum yang merekah di bibirnya. Setelah itu Tin Yu berangkat menaiki batu bara giok bersama ke-25 murid jenius serta Putri Yan Qi yang seperti berat hati meninggalkan Mahaguru Hyo Jin dan Pagoda 9. Di atas batu bara giok kembali Tin Yu menciptakan pelindung yang menyelimuti batu bara giok miliknya, agar mereka semua tak terlihat oleh para pasukan istana Kekaisaran Glory yang semakin ketat menjaga kotanya. Tin Yu merasa sangat heran dengan apa yang dilihatnya. Penjagaan di dalam kota Kekaisaran Glory saat ini begitu sangat ketat dan hampir dibilang para prajurit begitu memasang awaspadaan tingkat tinggi di tempat itu. Mengapa begitu banyak pasukan bersenjata lengkap di dalam kota, dan di udara pun juga banyak pasukan terbang Kekaisaran Glory yang hilir mudik? Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Tin Yu yang begitu sangat gelisah. Karena rasa gelisah di hatinya, membuat Tin Yu langsung mengaktifkan mata langit yang ada padanya, dan betapa terkejutnya Tin Yu saat melihat burung merak langit pancawarna tengah dikepung oleh pasukan iblis, dan di tubuh burung merak langit itu telah terdapat luka di berbagai tempat. Amarah Tin Yu seketika memuncak saat melihat putranya tengah dalam bahaya oleh para pasukan iblis Kekaisaran Glory yang terus menyerangnya. Tin Yu melangkah ke arah Putri Yan Qi dan para jenius dari Pagoda 9 sambil berkata,
Kalian semua akan tiba di Istana Phoenix tanpa kehadiranku, karena ada yang harus kulakukan di sini, ucap Tin Yu. Apa yang akan Anda lakukan, Pangeran? Ucap seorang anak muda yang merupakan murid utama Pagoda 9. Aku akan membuat perhitungan bagi mereka yang telah melukai putraku. Yanchi katakan pada ibuku untuk mempersiapkan seluruh armada tempur Kekaisaran Phoenix, karena perang besar akan segera dimulai, ucap Tin Yu. Pangeran, kau jangan bertindak bodoh dengan menyerahkan dirimu di sini. Ingat, Pangeran, area ini merupakan daerah kekuasaan Kekaisaran Glory. Takkan mungkin kau bisa lolos jika sampai kau nekat untuk melakukan kebodohan menyerang pasukan Kekaisaran Glory di dalam wilayahnya sendiri, ucap Putri Yanchi. Aku tak akan membiarkan putraku mati di sini sementara aku melihatnya. Kalian tetap berada di batu bara giok ini sampai kalian tiba di Istana Phoenix, perintah Tin Yu. Tidak, kau tidak boleh melakukan kebodohan ini, karena nasib Kekaisaran Phoenix berada di tanganmu yang merupakan Kaisar Phoenix di masa depan. Jika kau tetap nekat maka tak ada pilihan bagiku selain menghalangimu, ucap Putri Yanchi dan langsung mengeluarkan pedangnya. Melihat Putri Yanchi akan menghalang-halanginya, membuat Tin Yu langsung menapakkan tangannya ke permukaan batu bara giok, hingga pelindung yang dibuat Tin semakin tebal, kuat dan kokoh. Kau harus mempunyai kekuatan yang kuat jika ingin menghalangiku, ucap Tin Yu kemudian melompat keluar dari dalam pelindung yang menyelimuti batu bara giok. Pangeran, apa yang kau lakukan? Teriak Putri Yanchi yang berusaha menghancurkan pelindung yang dibuat oleh Tin Yu, akan tetapi pelindung itu terlalu kuat baginya sehingga tak ada retakan sedikit pun yang terjadi di sana. Setelah melompatnya Tin Yu dari atas batu bara giok, maka kecepatan terbang batu bara giok semakin tinggi, hingga secepat angin. Bersambung. Yu melesat cepat menuju ke arah burung pendekar naga giok. Dewa Iblis vs Tin Yu. Tin Yu melesat cepat menuju ke arah burung merak langit panca warna berada. Pasukan terbang Kekaisaran Glory yang berada di udara seketika itu menyerang ke arah Tin Yu, saat melihat seorang pemuda yang tiba-tiba saja muncul dan langsung menuju ke arah pertempuran yang terjadi antara pasukan iblis dan burung merak langit pancawarna. Serangan yang dilakukan para pasukan terbang Istana Glory, tak mampu untuk menghalangi tekad Tin Yu yang terus melesat ke bawah. Malahan pasukan terbang Kekaisaran Glory tiba-tiba saja tak berdaya dan berjatuhan ke bawah, terkena gelombang kejut yang keluar dari dalam tubuh Tin Yu. Dewa Iblis kuno yang tengah bermeditasi di suatu tempat di dalam Istana Glory, segera membuka matanya saat merasakan aura yang sangat kuat berada di dalam wilayah kekaisarannya. Kekuatan itu adalah kekuatan semesta yang pernah mengalahkanku di masa lampau. Hari ini pengguna kekuatan semesta itu kini berada di wilayah kekaisaranku, dan tentunya aku akan mencoba untuk menghancurkan pemilik kekuatan itu, agar di masa depan pengguna kekuatan semesta itu tak menjadi bumerang bagiku, gumam Dewa Iblis kuno. Ternyata para dewa telah mempersiapkan pemilik kekuatan semesta untuk mengantisipasi kebangkitanku kembali, dan aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah ada di depan mataku hari ini, dengan menghancurkan pengguna kekuatan semesta yang berani menantangku langsung dengan berada di wilayahku, gumam Dewa Iblis kuno. Jika hari ini aku dapat mengalahkan pengguna kekuatan semesta, maka di masa depan aku takkan bersusah payah lagi untuk menaklukkan seluruh alam dengan peperangan, karena musuh terkuatku saat ini adalah dewa yang memiliki kekuatan semesta,
batin Kaisar Huangzu yang merupakan dewa iblis kuno. Tak lama kemudian, Kaisar Huangzu menghilang dari tempatnya berada. Di tempat lain, Tin Yu yang menuju ke arah pertarungan, langsung menghantamkan telapak tangan kanannya ke permukaan tanah, sehingga gelombang kejut yang sangat besar dari kekuatan semesta seketika keluar hingga seluruh pasukan iblis yang tengah menyerang burung merak pancawarna musnah tanpa bekas. Melihat kehadiran Tin Yu di tempat itu, membuat burung merak langit pancawarna seketika itu berubah menjadi sosok manusia berumur 3 tahun yang kini tergeletak di tanah. Tin Yu yang melihat keadaan putranya tergeletak di tanah, langsung menyambar tubuh Zaeya dan menggendongnya. "Ayah, akhirnya aku menemukanmu," ucap Zaeya dengan mata sayu. Karena luka dalam yang cukup parah yang dideritanya, pada akhirnya Zaeya tak sadarkan diri di gendongan sang ayah. "Bertahanlah nak, ayah akan segerakan menyelamatkanmu," ucap Tin Yu. Tiba-tiba kekuatan besar muncul di hadapan Tin Yu berwujud gumpalan asap hitam pekat, yang seketika itu menggetarkan seluruh wilayah kota Kekaisaran Glory, hingga tercipta retakan di tanah di berbagai tempat. Gumpalan asap hitam pekat itu kemudian memunculkan sosok dengan wajah yang menyeramkan, dan terlihat sebuah mahkota berbentuk tanduk berada di atas kepalanya. "Dewa Iblis kuno, akhirnya kita bertemu," ucap Tin Yu. Ha. Ternyata pemilik kekuatan semesta yang begitu luar biasa merupakan seorang anak manusia yang dahulu pernah membunuh putraku Huang Qin. "Tin Yu, namamu masih kuingat sebagai target utamaku, dan kali ini aku takkan membiarkan kau pergi hidup-hidup dari area kekuasaanku ini, karena aku akan segera membunuhmu," ucap Dewa Iblis kuno. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja awan hitam bergerak dengan cepat dan langsung membungkus area kota Kekaisaran Glory, yang menandakan jika Dewa Iblis kuno benar-benar menginginkan kematian Tin Yu dengan menutup jalur keluar dari tempat itu. Tin Yu hanya tersenyum melihat apa yang telah dilakukan Dewa Iblis kuno. Perlahan-lahan tubuh Tin Yu terangkat ke udara dengan masih mengendong tubuh saya. "Kau tak akan pernah sanggup untuk membunuhku, Dewa Iblis kuno, karena aku merupakan perwujudan dari Kaisar Langit terdahulu yang pernah membunuhmu," ucap Tin Yu dan langsung mengeluarkan kekuatan semesta yang terpusat di genggaman tangan kanannya, hingga udara seketika itu membeku dan waktu pun berhenti berputar saat itu. Dewa Iblis kuno yang telah merasakan kedahsyatan kekuatan semesta di masa lampau, tak mau ambil resiko dengan meremehkan anak muda yang ada di hadapannya. Dewa Iblis kuno seketika itu mengeluarkan kekuatan Dewa Iblis dengan memusatkan kekuatan di telapak tangan kanannya, hingga aura panas seketika itu menguap dari tubuhnya yang membuat udara yang tadinya membeku kini menjadi tetesan-tetesan embun yang berjatuhan ke tanah. Tin Yu melesat cepat ke arah Dewa Iblis kuno, dengan mengarahkan telapak tangan kanannya ke depan. Hal yang sama pun dilakukan Dewa Iblis kuno hingga membuat kedua telapak tangan mereka berdua saling berbenturan dan menciptakan ledakan keras yang memekakkan gendang telinga. Tin Yu dan Dewa Iblis kuno sama-sama terseret puluhan meter ke belakang akibat benturan energi yang terjadi. Dewa Iblis kuno, "Saat ini belum waktunya kita bertarung, karena pertarungan kita sebenarnya akan terjadi saat perang antara Kekaisaran Glory dan Kekaisaran Phoenix berlangsung, dan di saat itu aku pasti akan melenyapkanmu," ucap Tin Yu kemudian berjalan di udara tanpa menghiraukan Dewa Iblis kuno yang menatapnya dengan tajam. "Kau begitu meremehkan. Maka hari ini adalah hari kematianmu."
Teriak Dewa Iblis kuno dan langsung mengarahkan tangan kanan ke depan, hingga tercipta tangan raksasa sebatas pergelangan tangan yang ingin meraih tubuh Tin Yu. Tin Yu yang merasakan jika ada kekuatan besar yang memburunya, segera membalikkan badan dan menapakkan tangan kanannya ke depan. Terlihat bola es raksasa terbentuk dan melesat cepat ke arah tangan raksasa yang datang ke arah Tin Yu. Saat tangan raksasa bersentuhan dengan bola es yang tercipta, maka tangan raksasa itu pun membeku. Tin Yu menutup telapak tangan kanannya, hingga membentuk sebuah tinju, maka terdengar suara dari mulut Tin Yu yang berucap, "Meledak." Tak hayal lagi, tangan raksasa yang telah membeku itu pun meledak di udara, dan menjadi serpihan-serpihan kecil es yang berjatuhan ke tanah. Aku tak mungkin bertarung dengan Dewa Iblis kuno sambil membawa Zaya, karena hal itu bisa berdampak fatal padanya. Setiap kali ledakan energi terjadi saat kekuatanku beradu dengan kekuatan Dewa Iblis kuno, akan membuat luka dalam yang diderita Zaya akan semakin parah, dan aku tak menginginkan hal itu terus terjadi padanya, batin Tin Yu. Dengan menyerap unsur alam di tempat itu, Tin Yu seketika itu membentuk sebuah pedang yang dialiri kekuatan semesta. Pedang yang tercipta langsung ditebaskan ke arah pelindung berupa gumpalan awan hitam, hingga gumpalan awan hitam itu terbelah yang membuat Tin Yu segera melesat pergi dari tempat itu. "Kau ingin pergi dariku? Kau jangan bermimpi anak muda, aku takkan membiarkan hal itu terjadi," ucap Dewa Iblis kuno sambil melepaskan anak panah dari busur panah yang kini berada di dalam genggaman tangannya. Anak panah itu melesat cepat ke arah Tin Yu, dan saat anak panah itu berada dekat dengannya, maka kelembaban udara seketika itu membentuk perisai yang menutupi tubuh Tin Yu dari anak panah yang melesat ke arahnya. Bersambung. Kedatangan Feng Yu. Tin Yu berhasil selamat dari serangan anak panah yang dilesakkan Dewa Iblis kuno padanya. Akan tetapi bahaya yang menimpa Tin Yu belumlah usai karena secara mengejutkan bola api dari kekuatan Dewa Api kuno yang dilepaskan Dayu Haitang kini tertuju ke arahnya. Dayu Haitang yang sedari tadi mencari celah bagaimana cara menyerang Tin Yu hingga dia dapat melukainya, kini kesempatan itu telah dia dapatkan. Tin Yu yang lengah karena pertarungan yang dialaminya melawan Dewa Iblis kuno, menghilangkan konsentrasi dengan apa yang ada di sekelilingnya, hingga dia lupa akan keberadaan para pengikut iblis termasuk Dayu Haitang yang sudah sedari tadi mengincarnya. Bola api seperti meteor yang dilepaskan Dayu Haitang meluncur deras ke arah Tin Yu, dan dalam perjalanan menuju ke arah Tin Yu, tiba-tiba saja bola api raksasa itu meledak sebelum mengenai tubuhnya. Tampak di atas pelindung awan yang terbelah, seorang manusia dengan tongkat emas di dalam genggamannya telah menghalau serangan bola api yang dilepaskan oleh Dayu Haitang. "Tak akan ada yang bisa melukai adikku selama aku masih hidup, dan kau begitu sangat licik karena hanya berani menyerang Tin Yu secara sembunyi-sembunyi, dan tak berani berhadapan langsung dengannya hingga kau menggunakan cara yang sekeji itu." Hardik Feng Yu yang telah datang saat mendengar jika Tin Yu kini berada di tengah kota kekaisaran demi menyelamatkan Zaya. Pertarungan di dalam peperangan apapun bisa dilakukan untuk mendapatkan kemenangan, termasuk apa yang telah kulakukan saat ini. Dan jika saja seranganku tadi mengenai tubuh Tin Yu, maka itu merupakan hari keberuntunganku dan aku pasti akan sangat senang melihat kematiannya, jawab Dayu Haitang. Amarah Feng Yu seketika itu meluap hingga membuat tubuhnya berubah menjadi seekor gorila emas raksasa,
dengan aura dewa binatang buas yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Hal itu membuat suasana alam di tempat itu pun semakin mencekam. Tak kusangka Kak Feng Yu telah menguasai kekuatan dewa binatang buas dan telah menyerap kekuatan Raja Dewa Serigala, sehingga membuatnya memiliki kekuatan Raja Gorila Emas di dalam tubuhnya. Ternyata kekuatan Gonggo saat ini telah menjelma ke dalam tubuh Kak Feng Yu, yang memiliki kekuatan lebih besar berkali-kali lipat dari kekuatan Gonggo sebelumnya. Untuk saat ini aku lebih baik mengalah karena aku tak ingin adanya pertarungan yang akan membuat Zaya semakin parah. Lebih baik aku menyuruh Feng Yu untuk mundur dan mempersiapkan armada tempur Kekaisaran Phoenix agar bersiaga, karena setelah hari ini sudah dipastikan Dewa Iblis Kuno akan langsung menyerang Kekaisaran Phoenix, batin Tin Yu. Kak Feng Yu, aku perintahkan kepadamu untuk mundur bersamaku, mengingat Zaya saat ini tengah terluka parah, ucap Tin Yu. Baik adik, ucap Feng Yu. Sebenarnya Feng Yu ingin sekali merobek mulut Dayu Haitang karena telah berani menyerang Tin Yu secara sembunyi-sembunyi, dan juga menyinggungnya, akan tetapi perintah dari Tin Yu yang menyuruhnya mundur tak akan mungkin ditolaknya, mengingat sang adik saat ini merupakan pemimpin Kekaisaran Phoenix yang harus dihormatinya. Tiba-tiba saja ledakan besar terjadi di sana-sini dari segel yang dibuat oleh Tin Yu sebelumnya, hingga membuat kota Glory hancur berantakan. Tubuh Tin Yu dan Feng Yu perlahan-lahan memudar dan hilang dari tempat itu seiring ledakan yang terjadi. Ledakan itu mengalihkan pandangan Dewa Iblis Kuno ke arah mereka berdua, hingga mereka berdua dapat pergi meninggalkan kota Kekaisaran Glory. Aku akan membalas apa yang telah kau lakukan di wilayah Kekaisaranku Tin Yu, dengan menghancurkan Kekaisaran Phoenix milikmu dalam waktu dekat ini, ucap Dewa Iblis Kuno dengan penuh amarah. Di Istana Phoenix, kehadiran Tin Yu di istana membuat seluruh penghuni wilayah Kekaisaran Phoenix lega. Kabar yang beredar jika Pangeran Tin Yu yang merupakan calon Kaisar Phoenix yang akan menggantikan kedudukan Ratu Yanling di masa depan berada di wilayah Kekaisaran Glory, membuat seluruh masyarakat dan penghuni istana menjadi resah, karena jika sang pangeran tertangkap di Kekaisaran Glory, hal itu akan membuat mental para pasukan Kekaisaran Phoenix jatuh, yang tentunya akan membahayakan Kekaisaran Phoenix jika perang terjadi. Tin Yu segera meletakkan tubuh Zaya di tengah-tengah sebuah altar yang berada dalam suatu ruangan, agar memudahkan baginya dalam menyembuhkan luka dalam di tubuh Zaya. Kecemasan pun dirasakan oleh sang ratu akan nasib Zaya. Biar bagaimanapun sang ratu telah menyayangi Zaya seperti cucunya sendiri. Tingkah lucu dan kepolosan Zaya telah membuat Ratu Yanling menyukainya dan tak ingin terjadi hal buruk yang menimpa Zaya. 3 hari telah berlalu akan tetapi Tin Yu belum juga keluar dari dalam ruangan yang ditempati untuk menyembuhkan Zaya. Tak ada kabar dari Tin Yu membuat sang ratu semakin mengkhawatirkan keadaan Zaya. Sementara itu Tin Yu yang berada di dalam ruangan terus mengalirkan energi dewanya ke dalam tubuh Zaya, hingga perlahan luka dalam yang diderita Zaya berangsur-angsur pulih. Zaya yang mulai tersadar perlahan-lahan membuka matanya dan melihat sang ayah tengah mengalirkan energi murni ke dalam tubuhnya. Ayah, hentikan penyaluran energi murni ke tubuhku karena saat ini tubuhku telah pulih kembali, ucap Zaya dengan senyumannya yang khas ke arah Tin Yu. Tin Yu seketika itu menghentikan penyaluran energi murni ke dalam tubuh Zaya, karena tubuh Zaya saat ini telah pulih kembali. Tin Yu langsung memeluk anak yang berusia sekitar 3 tahun itu,
dengan rasa sayang antara ayah dan anak. Syukur aku masih bisa menyelamatkanmu putraku, jika tidak aku pasti akan sangat merasa bersalah jika terjadi sesuatu hal yang buruk pada dirimu, ucap Tin Yu. Ayah tak bersalah, dalam hal ini akulah yang bersalah, karena melihat ayah tak ada di istana membuatku merasa gelisah karena tak seperti biasanya ayah pergi meninggalkanku tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, dan setelah melacak keberadaan ayah ternyata ayah berada di wilayah Kekaisaran Glory. Di saat melintas di wilayah kota Kekaisaran Glory tiba-tiba saja bola api raksasa yang tak kuduga menghantam tubuhku, hingga aku terjatuh deras ke tanah oleh serangan itu. Aku kembali bangkit berdiri akan tetapi seluruh prajurit iblis yang menyeramkan telah mengepungku, dan mereka secara bersama-sama ingin menangkapku hidup atau mati. Aku mencoba sekuat tenaga untuk melawan dengan sisa-sisa tenaga yang ku memiliki, tapi tak juga aku dapat lolos dari kepungan mereka hingga di saat keterpuruk menimpaku tak kusangka ayah telah datang untuk menyelamatkanku, ucap Zaya menceritakan. Maafkan aku putraku, jika suatu hari nanti aku berpergian dan membutuhkan waktu yang lama, maka aku akan membawamu ikut serta agar kejadian ini tak terulang kembali, ucap Tin Yu untuk menyenangkan hati putranya. Benarkah ayah? Ucap Zaya memastikan perkataan Tin Yu. Tin Yu menganggukkan kepalanya, mengiyakan perkataan Zaya, dan hari itu juga Zaya dinyatakan pulih seperti sedia kala. Sementara itu di dalam Kekaisaran Glory, Kaisar Huangzu begitu sangat murka karena Tin Yu dapat melarikan diri, setelah membuat keonaran di dalam kota Glory. Bagaimana bisa hanya menangkap satu orang saja kalian semua sudah tak mampu, apalagi untuk menyerang Kekaisaran Phoenix yang memiliki banyak kultivator kuat di dalamnya, ucap Kaisar Huangzu penuh amarah. Tak ada yang bersuara di dalam pertemuan itu. Semuanya hanya bisa terdiam saat mendengar kemarahan dari Dewa Iblis kuno. Persiapkan semua pasukan tempur, kita akan menyerang Kekaisaran Phoenix dan alam Nirwana secara bersamaan, perintah Dewa Iblis kuno. Bersambung. Dewa Iblis kuno mengatur pasukan tempurnya. Raja Iblis, Dayu Haitang dan Dewa Mulia ditugaskan untuk menyerang Nirwana, sementara dirinya sendiri akan menyerang Kekaisaran Glory. Dan pada hari itu juga penyerangan pun dimulai, Dewa Mulia membuka tabir menuju ke Nirwana dengan pasukan besar yang dimilikinya. Pasukan iblis dan pasukan pelahap memang telah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk melakukan pertempuran besar di Nirwana. Sementara Dewa Iblis kuno membawa seluruh pasukan besar baik pasukan darat maupun pasukan terbang ikut bersamanya menuju ke wilayah Kekaisaran Phoenix. Sementara beberapa jenderal tertinggi Istana Glory membawa pasukan besar untuk menyerang lewat laut, dan tentunya pasukan itu juga telah dipersiapkan langsung untuk melawan Istana Laut Dalam yang dipimpin oleh Raja Zedon dan putranya Pangeran Atlas. Pasukan yang akan melewati laut itu, sebagian besar merupakan para iblis yang mempunyai tingkat kekuatan berelemen air, hingga mudah baginya dalam pertempuran lautan. Di Istana Phoenix Pangeran Tin Yu berdiri di tengah-tengah seluruh pasukan besarnya, di tempat khusus yang telah disediakan agar seluruh pasukannya dapat melihat dirinya berdiri di sana dengan jelas. Dengan memakai pakaian perang lengkap untuk pertempuran besar-besaran yang akan terjadi, Tin Yu terlihat gagah berdiri di sana. Perang yang akan terjadi akan memakan waktu yang cukup lama, dan tentunya akan memakan banyak korban jiwa. Hari ini kita akan berjuang untuk kedaulatan kekaisaran yang kita cintai ini,
dan berperang tanpa rasa takut, semua itu demi negeri kita agar tak dijajah oleh kekaisaran lain. Jika kekaisaran ini hancur, maka seluruh keturunan kita juga ikut hancur, dan untuk terbebas dari itu semua kita harus mempertahankan kedaulatan kita dengan cara berperang sampai di titik darah penghabisan, ucap Tin Yu membangkitkan semangat pasukan tempurnya. Sorak-sorai para pasukan tempur menyambut pidato singkat dari pemimpin utama pasukan Kekaisaran Phoenix menggema di udara. Dan hari itu juga pasukan tempur yang telah dipersiapkan menyebar sesuai dengan strategi perang yang selama ini telah dirancang oleh seluruh jenderal tertinggi Kekaisaran Phoenix. Perjalanan panjang pasukan Kekaisaran Glory pada akhirnya tiba di perbatasan. Serangan anak panah dari Kekaisaran Phoenix menandakan jika perang telah dimulai. Satu persatu pasukan Kekaisaran Glory mati tertembus anak panah yang dilepaskan pasukan perbatasan Kekaisaran Phoenix. Pasukan Kekaisaran Glory tak tinggal dia pun mengerahkan pasukan mayat hidup yang tak takut mati dan merasakan sakit, untuk masuk ke dalam wilayah perbatasan Kekaisaran Phoenix. Ratusan ribu mayat hidup tanpa menggunakan senjata apapun dan hanya mengandalkan kuku jari-jari tangan yang panjang dan runcing, serta gigi taring yang keluar dari mulutnya, berlari masuk ke dalam wilayah Kekaisaran Phoenix untuk menghancurkan pasukan yang menjaga perbatasan Kekaisaran Phoenix. Melihat serangan mayat hidup yang masuk ke wilayah Kekaisaran Phoenix, membuat Panglima Perang Perbatasan menyuruh pasukan pemanahnya untuk menghabisi mereka semua dengan sekali serangan, dan setelah itu pasukan pemanah harus segera mundur untuk melakukan strategi yang telah dirancang sebelumnya. Alhasil ribuan mayat hidup mati tertembus anak panah yang dilepaskan pasukan pemanah dari Kekaisaran Phoenix, sementara di udara, pasukan terbang Kekaisaran Glory tak tinggal diam, mereka semua langsung memborbardir pasukan pemanah Kekaisaran Phoenix, dengan bola-bola api yang keluar dari tangan pasukan yang berada di atas punggung serigala terbang bersayap. Melihat serangan terus-menerus ke arah pasukan pemanah ke Kekaisaran Phoenix, membuat pasukan pemanah itu pun mundur dan menghilang di balik rimbunnya hutan perbatasan. Para mayat hidup terus menerobos masuk ke wilayah Kekaisaran Phoenix, sebagai prajurit pembongkar pertahanan musuh, hingga tanpa disangka-sangka sebuah ledakan besar menyeruak ke angkasa, yang membuat seluruh pasukan mayat hidup mati oleh ledakan yang terjadi. Para jenderal yang memimpin pasukan mayat hidup itu tak menyangka jika pasukan Kekaisaran Phoenix telah memasang jebakan peledak di semua tempat hingga membuat seluruh pasukan mayat hidupnya hampir 90% hancur menjadi debu akibat ledakan yang terjadi. Belum lagi keterkejutan sang jenderal pasukan Kekaisaran Glory hilang, tiba-tiba saja ribuan pemanah dari Kekaisaran Glory kembali keluar dari persembunyiannya, dan membunuh seluruh mayat hidup yang tersisa. Setelah itu para pemanah Kekaisaran Phoenix kembali menghilang seperti ditelan bumi. Kurang ajar, aku tak menyangka jika mereka telah memasang jebakan yang begitu mengerikan ini, sehingga seluruh pasukan mayat hidup yang berjumlah ratusan ribu mati sia-sia dalam sekejap, ucap jenderal yang memimpin pasukan mayat hidup Kekaisaran Glory. Mendengar jika pasukan mayat hidup yang menjadi ujung tombak pasukan inti Kekaisaran Glory telah musnah, membuat Dewa Iblis kuno menjadi murka dan dia sendiri yang akan menjadi pemimpin barisan depan pasukannya. Kali ini Dewa Iblis kuno tak mau kecolongan kembali, dia pun langsung membentuk pusaran hitam dan mengeluarkan para iblis dari dalam pusaran hitam tersebut,
sehingga pasukan iblis yang keluar dari dalam pusaran hitam sekarang ini menjadi ujung tombak menggantikan posisi para mayat hidup yang telah dimusnahkan oleh pasukan Kekaisaran Phoenix di perbatasan. Setelah jauh memasuki wilayah perbatasan Kaisaran Phoenix, Dewa Iblis kuno dan pasukan iblisnya begitu heran dengan keadaan yang ada, karena mereka semua tak melihat satu pun pasukan Kekaisaran Phoenix sepanjang mereka berjalan semakin dalam menuju Istana Phoenix. Dengan pertimbangan yang ada membuat Dewa Iblis kuno membagi pasukan besarnya menjadi 4 kelompok berbeda, yang masing-masing bertugas untuk menghancurkan Istana Phoenix dari sisi yang berbeda. Sementara itu di Kekaisaran Phoenix, 4 jenderal dari perbatasan yang merupakan pemimpin pasukan blok utara, barat, timur dan selatan datang menghadap Pangeran Tinyu. Mereka bertiga mengabarkan mengenai kondisi pasukan musuh saat ini di perbatasan. Pangeran, Dewa Iblis kuno saat ini telah membagi pasukannya menjadi 4 pasukan besar, yang masing-masing pasukan dipimpin oleh jenderal tertinggi Kekaisaran Glory, ucap jenderal perbatasan dari Blok Timur. Pangeran, saat ini pasukan Dewa Iblis kuno semakin bertambah banyak. Pasukan itu didapatkan dari dimensi lain yang keluar dari dalam pusaran hitam yang dibuat oleh Dewa Iblis kuno, timpal jenderal perbatasan dari Blok Barat. Biarkan Dewa Iblis kuno mengeluarkan semua pasukan iblis yang dimilikinya, setelah itu kita akan menghabisinya. Sekarang bagaimana kondisi Blok Selatan dan Blok Utara? Tanya Tinyu. Blok Selatan di perbatasan masih dapat terkendali, hanya saja pasukan Dewa Iblis kuno saat ini mulai melakukan penyerangan dengan cara yang tak masuk akal. Awan hitam yang dibawa bersama pasukan iblisnya, mampu memberi tekanan kuat yang membuat pasukan kita melemah karena terserap oleh energi yang keluar dari dalam awan hitam tersebut. Bagaimana caramu untuk dapat keluar dari kondisi ini, Jenderal? Tanya Tinyu. Kami semua berusaha mundur menuju ke tempat di mana terdapat formasi arai pelindung, yang nanti akan membinasakan seluruh prajurit iblis yang datang bersama Dewa Iblis kuno, jawab sang jenderal. Bagus. Aku suka kecerdasanmu dalam memecahkan masalah. Katakan kepada Biao agar memfokuskan penyerangan memakai formasi arai pelindung kepada pasukan iblis yang terdapat Dewa Iblis kuno di dalamnya, ucap Tinyu. Baik Pangeran, jawab Jenderal Perbatasan Blok Selatan. Untuk Blok Utara masih terkendali Pangeran. Pasukan Glory yang datang dari Blok Utara bukanlah pasukan iblis, yang tentunya sangat mudah bagi kami untuk menghancurkannya, ucap Jenderal Blok Utara. Bagus. Untuk sekarang ini keadaan pasukan kita masih dalam keadaan baik. Aku ingin setiap saat kalian memberikan informasi kepadaku mengenai pasukan kita di perbatasan, ucap Tinyu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kedatangan Feng Yu. Episode berikutnya. Bangkitnya pasukan iblis terkuat di masa lampau.